Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah amma ba'dah, bergabung kembali di channel Ponpes Lumbung. Teman-teman, di video kali ini saya akan mengajukan sebuah pertanyaan besar soal status keulamaan Bahar bin Smith. Karena kita tahu bahwa Bahar bin Smith ini adalah sosok orang yang punya pengikut begitu banyak, dan rata-rata dari kebanyakan mereka itu menganggap Bahar bin Smith ini adalah seorang sosok ulama. Benarkah demikian? Nabi itu udah menegaskan dalam hadisnya, al ulama warasatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris para nabi. Maka nggak boleh sembarangan kita nganggap orang atau mengulamakan seseorang bila mana memang belum memenuhi kriteria. Ya, paling nggak di sini ada beberapa kriteria yang harus dimiliki oleh orang tersebut sehingga baru pantas kemudian dicap atau dilabeli sebagai seorang ulama. Yang pertama tentu adalah memiliki kedalaman ya dalam memahami ilmu agama, yang itu meliputi ya ilmu Al-Quran, baik tafsirnya ya, kemudian fikihnya, kemudian tafsir, akidah, tasawuf ya, dan tentu yang paling basic adalah bahasa Arab. Dan yang paling basic lagi daripada itu adalah ya tentu baca Quran ya. Sekarang ya mari kita simak sama-sama bagaimana kemudian Bahar bin Smith yang menurut para pengikutnya adalah seorang ulama ketika membaca Al-Quran. Kita simak. Anak kalau baca Fatihah nggak sama seperti Fatihah oleh orang yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Cepet kan? Tapi ente nggak tahu kan bahwasanya Fatihah itu ana dapatkan dari guru ana dapatkan dari gurunya yang pakai sanad, pakai ijazah, nyambung. Seperti itulah barusan bacaan Fatihahnya Rasulullah SAW. Nah, itu yang paling basic ya, baca Quran. Silakan nilai sendiri. Saya akan komentar salah atau benar dia baca Quran ya. Yang jelas itu. Dan untuk memahami agama ini atau dia memiliki pemahaman agama yang baik, yang mendalam, tentu meliputi ilmu tafsir, hadis, fikih, akidah. Nah, itu pintu masuknya adalah cara bagaimana dia memahami bahasa Arab dengan baik. Atau kalau tradisi kita di Indonesia, ulama kita di Indonesia ini adalah lihai atau mahir dalam membaca kitab kuning. Sekarang kita lihat, apakah Bahar Smith memiliki kemampuan tersebut? Ya, agak cepat ya. Ya. Fadilah tarawih aja, fadilah tarawih ya. Ya. Fadilah tarawih langsung saya bacakan. Jadi saya nggak baca apa namanya. Saya nggak bacakan ininya, maksudnya saya nggak baca Arabnya, ya. Biar lebih cepat menghemat waktu. Ya. Ya. Ya ini fadilah tapi susah juga, saya udah kebiasaan kalau ngajar. Tapi oke lah, saya nggak apa-apa, bacakan aja Arabnya nggak apa-apa. Lama. Oh, feel free. Oke, silakan. Baik. Yakni malam pertama tarawih keutamaannya yakni fi dhanbi min al-mu'minin yakhruj kayaumi lailati awwali fi dhanbi min al-mu'minin yakhruj ummuhu waladtuhu kayaumi lailati fi dhanbi min al-mu'min yakhruj. Orang yang sholat tarawih pada malam pertama, keutamaannya yang dia dapatkan, dia bagaikan dilahirkan kembali dari rahim ibunya. Oke. Yakni. Nah, gimana teman-teman? Ternyata enggak kan? Yang paling basic aja, cara dia baca kitab kuning yang seharusnya dari kanan ke kiri, dia baca dari kiri ke kanan. Belum lagi isi bacaannya. Sekali lagi saya nggak akan komentar ya, karena nanti akan terlalu banyak. Paling nggak artinya di sini ya, standar pertama yang harus dimiliki oleh orang yang berhak menyandang ulama itu dia kagak penuhi, memiliki pemahaman agama yang mendalam. Karena hal yang basicnya aja, pintu masuknya aja dia nggak bisa. Baca kitab kuning dia nggak bisa ya. Oke, itu yang pertama yang harus dimiliki oleh seorang ulama. Nah, selanjutnya yang kedua, belajar kepada guru atau ulama yang terpercaya sehingga memiliki sanad keilmuan yang jelas. Oke, kalau saya tracking ya hasil pencarian saya bahwa Bahar bin Smith ini riwayat
pesantrennya itu pertama di Pondok Pesantren Al Khairat ya, cabang Manado, Sulawesi Utara. Kemudian di pesantren Darul Lugawat Dakwah Dalwa di Bangil, Pasuruan, Jawa Timur. Dan pengasuh Dalwa juga pernah membenarkan bahwa Bahar pernah menjadi santri di sana. Meskipun dalam waktu yang tidak terlalu lama, berarti tidak sampai lulus kan gitu. Nah, kemudian selanjutnya mendirikan pondok pesantren Tajul Alawiyin di Kemang. Ya. Artinya nggak ada riwayat atau pencarian saya yang mengatakan atau memberikan informasi bahwa Bahar ini secara formal gitu mondok di pesantren-pesantren kiai-kiai kita yang ternama. Contoh seperti pesantren misalnya Sidogiri gitu kan. Secara formal ya tentunya. Kalau dia ngaku sebagai orang yang pernah belajar kepada kiai A, B dan C, mungkin ya sebatas ya mungkin taklim biasa gitu, bukan sebagai santri yang mengenyam ilmu pendidikan di pesantren dengan formal gitu kan. Karena ini di pesantren Dalwa aja itu nggak sampai lulus kan gitu, hanya sebentar kayak gitu ya. Silahkan tinggal nilai sendiri ya, apakah dari segi sanad keilmuan ini kemudian bisa masuk ke dalam kriteria gitu kan. Dan selanjutnya yang keempat ya, seorang itu layak disematkan gelar ulama ya tentu dia bertakwa dan berakhlak mulia ya paling enggak dia orangnya jujur ya, rendah hati, menjaga diri dari maksiat. Tapi ternyata setelah kita telusuri, Bahar Smith ini bukanlah seorang sosok yang jujur karena dia pernah berbohong. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung menjatuhkan vonis 6 bulan 15 hari penjara kepada Bahar Smith dalam sidang yang digelar Selasa 16 Agustus 2022. Bahar divonis bersalah karena menyebarkan berita bohong saat mengisi ceramah di Kabupaten Bandung pada Desember 2021 lalu. Hakim menjelaskan hal yang memberatkan bagi Bahar Smith yakni karena sebelumnya pernah dihukum akibat perkara lain. Saya aja digigit kobra, kobranya yang mati. Oh serius? Pernah digigit kobra? Digigit king kobra. 2 menit king kobranya yang mati. Kata anak-anak apa? Wah, bukan Habib kena racun king kobra. King kobra kena racun Habib. Dan Bahar bin Smith ini juga sosok orang yang tidak rendah hati, teman-teman. Dia sosok orang yang pongah. Dan ini tercermin dalam ceramah-ceramahnya yang selalu provokatif. Nyawa saya, jiwa saya, darah saya, harga saya, murah harganya untuk bangsa dan rakyat Indonesia, saudara-saudara. Allahu Akbar. Saya nggak ada urusan saya. Iblis saya makan kok. Dedi lagi. Dengar-dengar mau nyalon gubernur dia. Mau nyalon dia ya, dengar-dengar. Kalau dia sampai jadi gubernur, kemarin Purwakarta jadi kota kemusyrikan. Kalau dia sampai jadi gubernur Jawa Barat, maka Jawa Barat akan dia bikin jadi daerah yang penuh dengan kemusyrikan, saudara-saudara. Dan ternyata masyarakat muslim di Indonesia ini sudah terlanjur mengenal Bahar bin Smith ini adalah sosok tokoh agama yang tidak memiliki akhlak yang mulia, yang itu sama sekali tidak mencerminkan seorang ulama atau orang yang memang tidak layak dipanggil ulama sama sekali. Dan selanjutnya, syarat atau standar orang itu layak disebut ulama adalah mampu menjelaskan dan mengajarkan ilmu sesuai dalil yang benar. Nah ini, tapi nyatanya Belajar sama satu Habib, sama ukurannya belajar dengan 70 kiai. Betul nggak? Satu Habib, walaupun Habibnya jahlun, maksudnya bodoh kata orang, itu ukurannya perbandingannya amat 70 kiai yang alim. Lu ngaji di mana? Ngaji di kandang kebo. Kunyuk, saudara. terakhir yang keenam, berhati-hati dalam berfatwa, tidak berbicara tentang agama tanpa ilmu. Mari kita lihat faktanya. So mama, Ana nikah sama ada janda punya anak perempuan. Ya, janda punya anak perempuan. Ini perempuan ini Ana nikah sama anaknya.
Habis akad nikah, belum ada apa-apain, kalau hanya sekedar cium atau ini nggak ada masalah, ya nggak ada masalah. Ujung kemaluan ente sudah menempel, maka haram menikahi ibunya. Tapi kalau selama belum nempel begitu, ya main pusar sampai inilah, pusar sampai kepala. Ente cerai, itu perempuan nggak ada iddah, ente bisa nikahin ibunya. Itu kalau mau ke fikihnya. Pentingnya ilmu dalam berdakwah. Di dalam video ini, dia sedang membahas bab mahram musyawarah atau mahram sebab pernikahan. Dia mencontohkan ada seorang janda punya anak perempuan, dan dia menikahi anak dari janda tersebut. Menurutnya jika terjadi cerai dengan anak janda tersebut selama belum terjadi duhul, hubungan suami istri, maka ibunya boleh dinikahi. Benarkah demikian? Ini jelas ngawur, sesat dan menyesatkan. Yang benar adalah, status mertua atau ibu dari istri kita menjadi mahram muabbad selamanya, adalah sebab terjadinya akad nikah bukan duhul. Artinya ketika telah menjawab qabiltu nikahaha, maka janda tersebut sudah sah menjadi mahram muabbad dengan suami dari anaknya, meskipun belum terjadi duhul lalu bercerai. Sebagaimana Syekh Ibnu Qasim Al-Izzi telah menyatakan, artinya, akad nikah dengan anak perempuan mengharamkan ibunya. Sedangkan anak perempuan tidak haram kecuali setelah bergaul suami istri dengan ibunya. Dalam hal ini Syekh Ibnu Qasim Al-Izzi menegaskan bahwa yang dimaksud dengan mahram sebab duhul ialah ketika seorang laki-laki menikahi janda yang mempunyai anak perempuan, lalu sebelum terjadi duhul dengan janda tersebut kemudian dia bercerai, maka status anak tiri atau anak dari janda tadi boleh dinikahi, sebab belum sah menjadi mahram muabbad selamanya. Lihat, Hasyiah Al-Bajuri Jilid 2, halaman 113. Dan juga dalam kitab Nihayatul Zain dijelaskan sebagai berikut. Nah, jadi jelas ya teman-teman, Bahar bin Smith ini adalah sosok yang sama sekali tidak pantas dan patut serta layak dipanggil ulama ya, atau menjadi sosok panutan, karena tidak memenuhi standar atau kriteria yang harus memang dimiliki oleh seorang ulama. Dan kita juga sebagai orang Islam ini nggak boleh sembarangan menganggap orang itu ulama kalau tidak memiliki standar yang memang ditetapkan, gitu. Tidak memiliki ilmu, ya, tidak memiliki pemahaman agama yang baik, tidak memiliki akhlak yang baik, tidak mencerminkan daripada karakteristik atau adab yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad. Nggak boleh. Kenapa? Karena ulama ini adalah gelar yang sakral, gelar yang suci. Karena ulama itu adalah pewaris Kanjeng Nabi. Juga Allah berfirman, innama yakhshallahu min ibadihil ulama. Ya, hamba yang takut kepada Allah itu adalah ulama. Nggak boleh kita sembarangan. Jadi stop normalisasi menganggap orang itu ulama cuman gara-gara ya dia itu pinter berorasi. Maka gelar yang pantas disandang oleh Bahar Smith adalah seorang orator saja. Penceramah pun tidak. Ya, hanya sebagai seorang orator. Ya, mudah-mudahan video ini bermanfaat teman-teman. Khutbah sopa wada makadarah dan Allah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.